Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan membahas tentang jarak ideal untuk miking kalau kamu sedang merekam. Ini adalah pertanyaan yang cukup sering muncul ya. Jadi kalau misalnya kita merekam vokal gitu misalnya, itu sebenarnya seberapa sih jarak yang ideal dari mic untuk supaya kita bisa mendapatkan suara yang terbaik? Apakah dekat seperti ini? Apakah agak jauh? Biasanya itu salah satu yang cukup sering ditanyakan kalau kamu baru belajar home recording, baru belajar produksi musik. Untuk tahu jarak yang ideal itu ada beberapa hal yang kita perlu tahu dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita perlu tahu di mic itu ada yang namanya proximity effect. Itu adalah sifat mikrofon, adalah karakter mic di mana suara itu semakin kamu mendekat ke mikrofon, itu suara frekuensi low yang masuk ke mic itu akan semakin banyak. Suaranya akan semakin terdengar lebih gemuk dan lebih ngebass. Sementara kalau kamu menjauh dari mic, itu suaranya frekuensi low-nya akan berkurang. Semakin jauh itu semakin terasa tipis dan mungkin kurang keras, dan itu bisa dibilang bukan suara yang optimal, bukan suara terbaik yang bisa kamu dapatkan dari mic-mu. Kalau untuk mic dynamic dalam konteks proximity effect tadi, jarak yang ideal sekitar 3 cm, 5 cm sampai 10 cm dari mikrofon ya. Itu jarak yang cukup ideal. Kalau kamu lebih dekat dari 3 cm, itu akan mulai terasa bassnya terlalu banyak. Sementara kalau lebih jauh dari 10 cm, itu akan mulai terasa kurang keras, mulai terasa tipis, dan itu suaranya kurang penuh ya, itu akan terasa kurang bagus. Kalau mic condenser, jarak yang cukup ideal itu biasanya sekitar 7 cm sampai maksimal mungkin 20 cm ya, mungkin 20-25 cm. Lebih dari itu akan terasa terlalu jauh. Lebih dekat dari itu akan terasa terlalu ngebas. Selain proximity effect ini tadi, kamu juga perlu mempertimbangkan ruangan tempat kamu merekam. Kalau kamu merekam di ruangan yang akustik treatmentnya bagus, misalnya di studio, di vocal booth yang suara yang kamu rekam, suara yang kamu keluarkan tuh nggak mantul-mantul ke tembok dan itu nggak ada reverb yang terlalu mengganggu, itu jarak mic yang bisa kamu gunakan untuk merekam itu lebih fleksibel ya. Kalau misalnya suaramu cenderung banyak frekuensi high-nya, cenderung cempreng, dan kamu merasa dengan merekam dekat ke mic itu bisa membantu frekuensi low-nya lebih banyak, ya itu kamu bisa merekam dengan lebih dekat ke mikrofon kayak gini. Tapi kalau kamu pengen suara yang lebih natural, lebih balance, yang high, mid, dan low-nya balance, kamu bisa agak menjauh dari mic, dan itu akan aman-aman aja kalau akustik ruangannya cukup bagus. Di sisi lain, kalau misalnya kamu home recording, rekaman di kamar yang nggak ada akustik treatmentnya, atau mungkin ada akustik treatmentnya, tapi juga masih ada reverb-reverb yang kalau itu kebanyakan masuk mic, itu masih ada potensi mengganggu. Kalau kondisinya seperti itu akan lebih aman terkendali kalau kamu semakin dekat ke mikrofon, supaya suaramu yang masuk mic itu jauh lebih keras dari reverb di sekitar. Di situ ada kaitannya dengan proximity effect tadi. Kalau kita ngerekam dekat ke mic, suara kita akan semakin ngebass. Nah, di situ itulah peran efek yang namanya equalizer. Di situ kita bisa pakai efek equalizer untuk meningkatkan frekuensi high-nya supaya bisa mengimbangi low-nya yang meningkat karena proximity effect ini tadi. Ini bukan masalah ya. Kalau kamu merekam agak dekat ke mic dan suaranya cenderung ngebass, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kamu ngerekam orang-orang yang biasa manggung sambil megang mic, mereka akan gatel mendekat ke mikrofon karena kalau manggung terbiasa mic-nya bahkan nempel ke mulut. Itu akan mengharuskan kita untuk mengedit, tapi ya itu bukan masalah besar. Itu akan bisa kita atasi dengan equalizer. Ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan memilih mikrofon ya. Mikrofon profesional yang harganya cenderung murah, kondenser 1 jutaan, itu bagi orang yang belum punya kondenser atau bagi pemula akan terasa mahal ya. Wah, mikrofon 1 juta. Tapi itu kan sebenarnya di dunia pro audio itu adalah cenderung mic yang murah ya. Dan mic yang murah itu biasanya dia frekuensi high-nya itu agak banyak, dan akan ada frekuensi high yang cenderung harsh, yang cenderung kasar. Yang mana itu kalau kamu merekam seperti ini, kalau kamu merekam jaraknya dekat seperti ini, dan nanti waktu ngedit kamu harus ngeboost high-nya agak banyak, frekuensi kasar ini tadi juga akan terangkat dan itu akan terasa mengganggu. Itu kenapa mic-mic yang harganya sekitar 1 jutaan itu semacam itu cukup bisa dipakai bikin karya yang bagus. Tapi biasanya orang yang pakai mic itu ketika mereka beli mic
yang lebih bagus, beli mic yang 2 juta atau 3 juta, itu biasanya mereka akan puas-puas aja dan tidak merasa buang-buang duit nambah 1 juta, 2 juta. Karena mic yang cenderung lebih murah tadi, emang biasanya ada hal-hal itu tadi. Dan mic yang lebih mahal, itu biasanya frekuensi high-nya walaupun diangkat agak banyak itu biasanya tetap bisa cukup bagus. Mungkin akan tetap ada frekuensi-frekuensi tertentu yang itu perlu dikurangi, perlu diperbaiki. Tapi biasanya itu lebih bagus dan lebih aman terkendali dibandingkan mic yang lebih murah. Mic yang lebih murah tuh biasanya frekuensi high yang harsh ini kita akan cenderung perlu menguranginya sampai benar-benar habis banget. Karena kalau dibiarkan tetap ada, kekasarannya ini akan agak mengganggu. Sementara kalau mic-mic yang lebih mahal, itu biasanya frekuensi high-nya ini yang mengganggu itu paling dia terlalu keras, bukan karena harsh, bukan terlalu kasar. Jadi dikurangi di mana dia masih kedengaran masih ada, tapi kita tidak perlu menghilangkan frekuensi itu sama sekali. Jadi frekuensinya masih akan ada. Dibandingkan kalau mic yang lebih murah, frekuensi itu harus kita hilangkan sampai habis. Dan bisa jadi frekuensinya itu nggak cuma satu ya, bisa jadi frekuensinya ada beberapa. Dan kalau kita mengurangi frekuensi terlalu banyak di frekuensi-frekuensi berbeda, itu akhirnya mic-nya suaranya nggak rich, nggak penuh, jadi terasa kayak mic-nya kosong. Itu juga semacam salah satu alasan kenapa kalau aku harus milih mic, sekarang aku cenderung suka mic yang kualitasnya cukup bagus, tapi aku suka yang karakternya cenderung warm. Karena biasanya mic-mic yang cukup bagus, tapi cenderung warm, itu kalau high-nya di boost, itu biasanya frekuensi high-nya akan aman-aman aja. Ya, high-nya akan bagus-bagus aja, akan lebih mudah diolah waktu ngedit dibandingkan kalau mic-mic yang dari awal sudah bright, nanti aku ngerekamnya agak dekat kayak gini, dari boost, nanti frekuensi high-nya jadi terlalu banyak, jadi yang perlu diperbaiki adalah lebih banyak. Aku akan bikin video rekomendasi mic di masa depan. So ya, tunggu saja. Kalau sudah ada, link in the description. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Comment, like, share, subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching. See you in the next video.